Islam mengajarkan kalau misalnya mau berdoa langsung kepada Allah, tidak perlu perantara wali-wali. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan, dari mana jaminan kalau misalnya Sunan Kalijaga kah, ataukah Syah Kuala lah kalau di Aceh ini, atau yang lain-lain lah. Siapa yang bisa menjamin kalau mereka itu waliullah? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi lantas kenapa kita harus menganggap dia itu kuburan keramat? Dalam Islam tidak ada yang namanya kuburan keramat. Tujuan kita ke kuburan cuma dua saja, yaitu mengingat kematian dan mendoakan orang mati. Makanya dalam hadis katakan ketika kita tentang kuburan, apa yang sunnah kita katakan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun as'alullaha lakum walanal afiyah. Ya. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita sekarang akan melanjutkan lagi serial ceramah kita yang masih ada hubungannya dengan ceramah saya sebelumnya atau pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu permasalahan wali ya. Dimana setelah sebelumnya saya telah sampaikan pertama tentang Nabi Khidir, bahwasanya pertemuan Nabi Khidir dengan para wali yang dianggap sebagai wali atau orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang soleh dan Nabi Khidir masih hidup, itu ternyata terbantahkan dengan dalil-dalil Al-Quran. Dan secara logika, baik secara akli dan nakli itu terbantahkan. Secara logika dan secara Al-Quran dan hadis terbantahkan Nabi Khidir masih hidup. Kedua, permasalahan wali-wali, bahwasanya yang namanya wali itu tidak mesti orang-orang yang sakti ataupun tidak mesti harus orang alim, tapi siapa saja yang bisa melakukan sunnah Nabi sebaik-baiknya, tidak ada rasa ketakutan dan ketakwaannya luar biasa serta tawakalnya, maka dia bisa menjadi wali. Dan wali hanya tahu oleh Allah saja, tidak ada orang satupun di dunia ini yang tahu bahwasanya dia adalah waliullah kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti Uwais Al-Qarni dan para sahabatnya. Adapun hari ini rentetan daripada ceramah sebelumnya, yaitu tentang Nabi Khidir dan para wali. Sekarang bagaimana kita sikapi kebiasaan dan banyak yang terjadi dalam masyarakat muslimin sekarang, sama ada itu di Aceh pada khususnya atau Indonesia atau dunia, yaitu permasalahan adakah kuburan keramat. Adakah kuburan keramat? Dewasa ini sekarang kita bisa melihat ada beberapa kuburan yang dikeramatkan. Contoh keramat itu bagaimana? Misal datang ke kuburan tersebut, memberikan sedekah, kemudian berdoa dengan bertawassul atau menggunakan perantara terhadap kuburan tersebut. Saya teringat dulu ketika saya ke Mesir ya, di Mesir saya pernah menziarah kuburan Imam Syafi'i rahimahullah ya, kuburan Imam Syafi'i. Itu saya ketika melihat itu ada seseorang itu yang lagi memegang tempat dinding-dinding kuburan Imam Syafi'i itu, kemudian begini seorang lagi berdoa ya, atau lagi curhat, saya wallahu alam. Kemudian di dalam tempat kuburan itu ada duit 100 pon, yang kalau dirupiahkan sekitar 150.000 ketika itu. Nah, sekarang kita lihat juga di kuburan Syafi'i sendiri, rahimahullah Imam Syafi'i ya. Kuburan Imam Syafi'i itu sekarang telah dipugar dan telah direhab luar biasa dengan biaya yang sangat besar ya di Mesir. Dan sekarang yang anehnya lagi, ya saya dengar wallahu alam kebenarannya, tapi saya rasa benar ya.
Kalau memang salah saya akan perbaiki. Yaitu kalau masuk dan mengunjungi kuburan Imam Syafi'i itu pakai tiket 5 pon kalau nggak salah saya sekarang, 5 pon Indonesia. Ya kalau dikonversikan mungkin sekitar mungkin sekarang sekitar 4.500 atau ya sekitar itulah kira-kira. Artinya luar biasa ya. Ini kok sudah lari ke bisnis ya. Masa kita pergi ke kuburan, ziarah kuburan itu pakai tiket. Ya, kuburannya juga luar biasa megah dibuatnya. Dibuat bangunan dengan marmer yang sangat indah ya. Kemudian diresmikan sama ulama besar lagi ya. Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang paling melarang kuburannya dibuat bangunan, sebagaimana yang telah saya pernah sampaikan di ceramah saya sebelumnya tentang kuburan. Sehingga orang berbondong-bondong datang ke situ. Nah, datang ke situ. Kalau di Indonesia kita lihat ya, contoh saya lihat di Aceh ya, tempat saya ya. Itu ada kuburan Syuhada 8 namanya ya. Itu kalau orang lewat ke situ, kebiasaan orang lewat ke situ itu berhenti, khusus berhenti di masjid itu dan turun dan beri sedekah ke situ. Atau di kuburan Syekh Kuala misalnya. Atau di kuburan-kuburan ulama besar lain ya yang ada di Aceh ini. Ada sebagian orang juga datang ke kuburan itu misal baca kitab nih, belajar kitab kuning ya. Ya An-Nahka atau yang lain lah. Khusus ketika khatam kitab itu dikhatamin kitabnya itu khusus dikhatamin kitabnya itu di kuburan ulama besar. Nggak ada di Aceh sini. Ataupun ketika mentahnik anak bayi yang sudah meninggal datang ke kuburan itu kemudian mentahnik ataupun mencukur rambut ya. Itu di situ di kuburan tersebut. Nah, kalau kita melihat daerah Jawa sana seperti kuburannya Sunan Kalijaga misalnya. Itu luar biasa penziarah ya, kuburannya dibuat sangat cantik ya. Datang orang ke situ, berziarah ke situ, kemudian bersedekah di situ yang kalau mungkin dibuka tong uang itu sangat banyak. Nah, sering saya bertanya kenapa tujuannya memberikan sedekah di situ. Ada orang yang bilang berkilah lah. Oh kami datang ke kuburan ini berikan sedekah bukan niat apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Tapi niatnya hanya untuk bangun masjid. Kalau itu yang benar dikatakan, itu seharusnya bukan ke situ dia berikan. Sangat banyak masjid-masjid lagi yang sangat butuh aluran bantuan daripada kita untuk membangun masjid, sangat banyak. Tapi kenapa di situ sangat khusus berhenti lagi? Ini bohong ternyata. Ini membuktikan kalau bahwasanya dia ada menganggap ada sesuatu di kuburan itu. Misalnya mungkin dengan memberikan sedekah tersebut dia akan terselamat dari mara bahaya, atau bahkan yang lebih parah lagi menganggap bahwasanya kuburan ini bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan daripada kuburan. Memang ketika kalau kita tanya, kamu ngapain ke kuburan keramat ini? Oh saya nggak berdoa sama kuburan itu. Saya nggak berdoa, saya berdoa sama Allah. Tapi permasalahannya mereka menggunakan tawassul ataupun menggunakan perantara dengan nama kuburan tersebut. Nah ini tidak ada di dalam Islam. Islam mengajarkan kalau misalnya mau berdoa langsung kepada Allah, tidak perlu perantara wali-wali. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan, dari mana jaminan kalau misalnya Sunan Kalijaga kah? Ataukah Syekh Kuala lah kalau di Aceh ini, atau yang lain-lain lah. Siapa yang bisa menjamin kalau mereka itu waliullah? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi lantas kenapa kita harus menganggap dia itu kuburan keramat? Dalam Islam tidak ada yang namanya kuburan keramat. Bahkan kalau dibilang ketika cerita tsunami dulu itu karena ada orang bermain bermabuk-mabukan ya di samping kuburan Syekh Kuala sehingga jadilah gempa besar. Masya Allah ya Rabbi. Apakah gara-gara kuburan itu? Apakah gara-gara minuman yang namanya maksiat mau dibuat di kuburan kah, mau dibuat di masjid kah, dibuat apapun itu akan penyebab akan mendatangkan bencana dari Allah Ta'ala. Maksiat yang kita lakukan menyebabkan bencana kepada Allah, bukan gara-gara kuburan, bukan gara-gara dia berbuat maksiat di kuburan, atau lebih berat lagi bukan gara-gara dia berzina di kuburan. Kuburan ini nggak ada apa-apa. Yang disunahkan pergi kuburan, maka Rasulullah SAW ya. Yang disunahkan, apa yang disunahkan di kuburan? Rasulullah SAW pernah melarang kita berziarah kubur. Ya,
pernah melarang ziarah. Tapi kemudian Rasulullah membolehkannya. Ya, kenapa? Karena itu akan mengingatkan kita kematian, mengingatkan kita bahwasanya alam ini sementara. Ini tujuan. Nah, Rasulullah melarang ketika itu karena sadduz zara'i namanya. Artinya menutup kemungkinan ada orang yang menganggap kuburan tersebut keramat atau mendatangkan keberkahan dan sebagainya. Dan ini tidak berlaku dalam mazhab Syafi'i. Bahkan tidak berlaku dalam mazhab apapun, ya. Nah, yang ulama-ulama yang terkenal. Jadi kita tidak perlu datang ke sana misalnya minta bertawasul sama kuburan. Capek-capek kita ke sana, kemudian mengganggu-gangguannya, datang ke situ, ya. Bahkan kalau kita lihat terkadang yang jadi miris kita, ya, itu memindahkan mayat karena memang harus dipindahkan, ya, jalan atau perbuatan jalan atau lainnya, memang terpaksa, ya. Kalau itu makam wali, maka itu bisa perang orang. Contoh seperti mana terjadi di Tanjung Priok dulu, ya. Ketika mau kuburannya, makamnya mau dipindahkan, itu terjadi keributan yang luar biasa. Padahal kalau memang itu penting dan memang sangat-sangat krusial dan harus dipindahkan, maka nggak masalah sebenarnya, ya. Kita lihat di Baki-nya, di Baki itu emang ya kuburan sahabat tidak dipindahkan, ya. Tapi kuburan-kuburan yang lain mungkin juga ada ulama besar di situ. Itu dipindahkan karena memang penuh, ya, karena memang penuh. Karena penuh. Artinya kalau terpaksa sekali untuk harus memindahkan kuburan tersebut, kuburan orang, ya, itu maka boleh dilakukan kalau memang terpaksa. Nah, kecuali kuburan para nabi itu yang tidak boleh dipindahkan. Nah, ini sekarang membuktikan dengan adanya misalnya kayak kasus Tanjung Priok itu, bahkan orang sampai ribut, sampai ada kerusuhan hanya gara-gara kuburan. Ini menandakan orang berpikiran, berpendapat bahwasanya atau berasumsi bahwasanya kalau dipindahkan kuburan ini maka akan terjadi bencana, seolah-olah kuburan ini adalah suatu hal yang sangat sensitif. Padahal tujuan kita ke kuburan cuma dua saja, yaitu mengingat kematian dan mendoakan orang mati. Makanya dalam hadis katakan ketika kita datang kuburan, apa yang sunnah kita katakan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun as'alullaha lakum walanal afiyah. Jadi cuma salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi selamat bagi kamu wahai penduduk kuburan, ya. Jadi kami juga akan segera mengikuti kamu. Artinya setelah kamu mati, kami juga mati seperti kamu. Nah, kami mendoakan kebaikan, keselamatan untuk kamu semua. Itu kemudian kita mengingat kematian, ya, mengingat kematian karena dengan kematian ini alam kita ternyata sebentar saja, sedangkan kematian itu berat dan alam kita dikubur itu lama waktunya. Nah, ini semuanya membuktikan bahwasanya kuburan ini ataupun orang yang ada dalam kuburan tidak sama sekali bisa memberikan manfaat kepada manusia. Tapi manfaat yang diberikan adalah manusia tersebut bisa memberikan manfaat kepada ahli kubur. Maksudnya apa? Doa yang disampaikan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, apakah itu para wali, apakah itu ulama, ataukah orang biasa, itu bermanfaat bagi dia. Adapun kita misalnya, ataupun kita misalnya, apakah dapat manfaat daripada kuburan ini? Sama sekali tidak ada. Sama sekali doa kita tidak dibutuhkan untuk sampai ke Allah melalui perantara kuburan ini. Jadi dalam Quran, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang kafir dulu tidak menyembah kuburan, tidak menyembah mereka patung-patung itu, ya, tidak menyembah patung-patung itu, tapi mereka hanya jadikan itu perantara. Jadi inilah penyebab daripada muncul kesyirikan karena menganggap kuburan ini keramat. Ada orang soleh meninggal. Ya, secara logika kita pikir, ya, kalau ada orang yang sangat kita cintai, ataukah itu ulama, orang tua kita, secara logika kita pikir, ya, kalau kita punya orang kaya meninggal, orang tua kita akan buat bangunan besar-besar karena saking sayangnya kita sama orang meninggal itu. Dan terbukti kalau kita pergi ke Sudan, ke Mesir, itu banyak sekali bangunan-bangunan
kuburan. Ya, kenapa? Karena orang sangat cinta kepada yang meninggal, sehingga saking cintanya dia buatlah bangunan itu. Kalau sekarang coba kita lihat ke Baqi sana, Madinah. Ya, di Madinah itu situ ada Sayyidah Aisyah, para sahabat-sahabat besar di situ di Madinah itu, di Baqi. Tidak ada bangunan sama sekali. Raja Fat, Raja Abdullah, orang terkaya lah, sangat kaya, raja terkaya kita katakan. Meninggalnya cuman batu nisan 2 buah dan gundukan tanah tanpa ada tulisan bahkan. Inilah sunnah Nabi. Ya, ya wallahu alam bisawab, karena katanya dulu pernah ya sebelumnya memang pernah terjadi dalam di bukit di Baqi itu bangunan kuburan, tapi alhamdulillah dihilangkan karena yang perintahkan menghilangkan itu Rasulullah melalui Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita buka di kitab mazhab Syafi'i misalnya, itu tidak ada yang menganjurkan kalau misalnya meninggal orang yang soleh maka disunnahkan buat bangunan. Tidak ada yang menyunnahkan tersebut. Ya, jadi meski kalau ada pun berarti itu pendapat yang sangat lemah, bertentangan dengan Imam Syafi'i dan bertentangan dengan Nabi SAW. Ya, Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabatnya bahkan untuk membuat bangunan. Bahkan kita lihat Abdurrahman bin Auf meninggal, Utsman bin Affan meninggal, dan para sahabat-sahabat lain meninggal, dan mereka adalah orang-orang milioner, ya, milioner. Tapi sayangnya mereka tidak ada kuburan, kuburannya tidak dibuat bangunan. Inilah inilah agama kita. Agama kita adalah agama yang mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis, tidak mengedepankan perasaan. Ketika kita mengedepankan perasaan, maka muncullah ibadah-ibadah baru yang kita anggap itu baik. Karena apa? Berdasarkan perasaan kita. Karena itu orang sekarang permasalahan kuburan ini sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Ini bilang kuburan keramat dan sebagainya, sehingga dibuat bangunan-bangunan karena mencintai orang yang mati tersebut, karena menghormati orang yang mati tersebut, karena ingin menggantungkan orang mati tersebut, sehingga jadilah itu bangunan yang besar, yang megah. Kalau kita pergi ke Iran sana lebih berat lagi, ya, sampai bertonton duit itu, ya, orang bertawasul lempar duit ke kuburan-kuburan para imam-imam dan para wali-wali yang menurut mereka. Dan itu juga terjadi di kita, di Aceh pada khususnya, atau di Indonesia. Orang sangat antusias untuk memberikan sedekah kalau di situ ada kuburan yang dianggap keramat. Padahal ingat satu lagi, kuburan dalam Islam tidak ada namanya keramat. Tidak ada faedahnya kita datang ke kuburan tersebut yang kembali kepada kita dunia dan akhirat. Hanya faedah yang kembali kepada kita ketika kita ziarah kubur adalah seperti yang saya bilang tadi, mengingat kematian dan mendoakan orang yang sudah mati. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada dalil. Jangan mengatakan sesuatu dalam agama ini dengan perasaan, karena perasaan itu tidak bisa dianggap dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena seperti Sayyidina Ali bilang, kalaulah agama ini dengan perasaan, maka mashul khuffain, yaitu membasuh kaki, ya, itu di bawah telapak kaki. Karena secara logika, masa yang kita pijak yang kotor tuh telapak kaki, tapi yang dibasuh adalah di sampingnya. Karena itu apa? Agama bukan dinilai daripada akal, bukan dinilai daripada logika, tapi Al-Quran, Al-Hadis, pemahaman sahabat, itu yang kita jadikan pegangan hidup. Sekarang kalau mau berdoa, kalau mau beribadah, datang ke masjid, ya, baca Quran, berdoa sama Allah langsung, bangun di sepertiga malam, langsung kepada Allah tanpa ada perantara apapun, tanpa ada nggak perlu kita pergi kuburan yang ada capek kita, kemudian habis dana dan sebagainya, hanya untuk mengagungkan orang yang dikubur. Padahal orang yang dikubur sangat membutuhkan doa kita, bukan kita membutuhkan doa daripada mereka. Karena urusan mereka sekarang yang penghuni kubur, siapapun dia, urusan mereka sekarang adalah dengan malaikat yang mereka sekarang sangat butuh kepada doa kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga kita selalu bisa menjalankan sunnah Nabi ini dengan sebaik mungkin,
berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan yang sahih. Ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.